yang ngebuat jadinya sekarang untuk opsi sebenarnya banyak banget, gak cuma dari arah marksman aja. Bahkan menurutku dengan adanya power dari Yif, ini langsung dihantam balik dengan adanya Fredrin atau Yos Pakito ternyata. Itu juga udah bisa banget. Kenapa Pakito? Ya karena balik lagi ini bisa dinaipik juga kepada Aran yang dalam tanda kutip punya conversi menurutku. Ini agak cenderungnya emang ke arah Pakito. Namun kita juga harus mengingat bahwa dengan adanya Pakito di sini dengan asumsinya adalah XP laner. Ini ngebuat dari segi frontline power dari RRQ ini makin tipis lagi. Yang kemungkinan bisa ditekankan ke arah jungler, yaitu dari roamer ataupun junglernya dari RRQ. Dan Pakito juga pernah kemarin kan sempat dibawa oleh Versik di area jungle. Jadi mungkin ini masih menjadi satu fleksibilitas juga yang dimiliki oleh RRQ. Tapi dua yang akan langsung diamankan. Mau coba untuk bermain ke arah Kaja, tapi ternyata Brodinya langsung diambil sebelum masuk ke deretan Hero Band dan Fredrin. Fun dengan Fredrin itu udah power banget. Ini 3 hero, pertama dari Aura Fire, ini semuanya ada esensi slow-nya. Yang bisa diberikan kepada teman-teman dari RRQ. Yang dicari tinggal apa? Menurutku ini yang dicari dari teman-teman dari Aura Fire adalah bagaimana sisi power mereka bisa dimaksimalkan lagi. Slow apakah cukup? Menurutku udah cukup banget sebenarnya untuk teman-teman dari Aura Fire. Tapi melihat bahwa mobilitas yang didapatkan ataupun yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ ini cukup tinggi. Contohnya Wings by Wings. Jab 2 kali tactical reposition juga lumayan bagi seorang marksman yang ngebuat tetap ini masih ada stopper juga khususnya untuk Varsha. Oke, dan sebenarnya XP-nya belum kelihatan nih ya. Aran bisa aja ngambil hero yang bisa coba untuk nusuk dari belakang. Backstep seperti apa nih nanti? Karena belum kelihatan sama sekali, bahkan Uranus pun terbuka. Terizla pun masih sangat-sangat available, tapi menuju ke arah banning phase yang kedua, RRQ. Ini mempersempit hero-nya Aran kah? Atau mau melimitasi hero untuk Samohate dan Terizlanya? Bisa jadi ya, karena untuk Fredrin sendiri berada di area XP lane selama MPL di season 12 memiliki win rate yang kacau banget. Karena bukan menjadi pilihan utama lagi. Karena lambat rotasi ya. Karena sekarang XP dituntut untuk bisa join team fight, Ya, bisa jalanin lane jauhnya juga. Dan kalau misalkan Fredrin pun ada di jungle, itu bisa megangin ke arah Lord ataupun Turtle untuk setup. Iya, tapi balik lagi untuk sekarang kita juga masih belum tahu nih Fredrinnya bakalan di arah jungle atau di arah XP lane. Namun sebenarnya kalau kita ngeliat untuk dari segi opsi yang lain yang nggak cuma ada Terizla aja, bahkan dalam tanda kutip tadi yang aku bilang hero-nya Brana itu juga bisa digunakan oleh Aran, tapi emang bakalan ngelimit banget mobilitasnya dia, yaitu apa? Glue. Untuk dari segi team fight potensialnya. Karena dengan adanya Yif yang paling penting adalah sisi power kalau menurutku, apalagi untuk area of effect-nya itu yang menurutku bakalan jadi selling point banget untuk Aura Fire di game kali ini. Ini cowoknya Naomi juga belum kelihatan ya? Belum. Apakah Kaja abis ini di ban cowoknya? Karena kemarin sempat kita lihat juga bagaimana Naomi dengan cowoknya ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan di respect ban, bahkan di deny pick. Untuk berbicara soal Naomi ya, paling romer-romer yang udah terlihat, yang pernah dia gunakan, oke, Kufra udah ada. Udah ada. Gitu loh. Sekarang antara Chow dan juga Kufra bisa saja terlepas dan bisa saja diambil gitu loh. Atau dua-duanya terlepas kalau tidak di ban sekarang. Tapi kalau ngeliat dari 2 band terakhir dari RRQ, mereka berfokus untuk nutup hero-nya adanya Aran. Tapi Baxia yang ternyata. menjadi satu power pick juga untuk Versik ya. Ya, itu dia. Dengan Basya yang juga hilang sebenarnya masih ada opsi lain juga seperti Akai untuk dari segi tank junglernya. Martis, Lancelot. Martis juga masih bisa, tapi ini bakal tergantung banget sama apa yang dinyamani oleh Versik. Karena kalau kita ngeliat dari segi gameplaynya Basya itu benar-benar nempel badan banget. Sementara kalau Akai secara nggak langsung ada chance walaupun sedikit. Dimana yang tadinya teamfight yang enak malah jadi ngebubarin teamfight yang harusnya bisa dimenangin. Iya, dan dependen banget sama follow up-nya. Dan Chow dari Naomi yang akan muncul jadi last pick-nya nanti akan menjawab juga fleksibilitas dari Pakito ini. Apakah nantinya akan muncul Martis yang biasanya ini head to head juga bersama dengan Fredrin. Untuk bisa kontes, dia punya immune juga, dia punya escape skill. Aku lebih penasaran sama teman-teman dari Aura Fire ini romer bakal ngebawa apa sih, karena sama HT tadi kita lihat untuk dari segi topiknya ya udah ada Kufra dan juga Kaja. Sementara Kaja pun udah di ban. Kufra bisa menjadi pilihan apalagi untuk mengcounter juga pergerakan dari Pakito dan juga Chow. Dan ternyata yang diambil kali ini adalah Khalid yang dibawa. Ini kalau main area lagi Minotaur juga bisa jadi opsi yang sangat-sangat oke untuk Aura Fire. Dan apakah yang akan diamankan oleh Samohate dan ternyata adanya Grok mau coba untuk bermain area of effect yang cukup besar.
Ya, ini combo dengan adanya Yves, Grok, sisi power udah gede banget, ditambah lagi dengan adanya Regin Sandstorm yang dibawa oleh Khalid. Tapi last pick yang akan diambil oleh teman-teman dari RRQ ini yang akan mendefinisikan siapa yang akan menjadi jungler, siapa yang akan menjadi XP lane. Martis gak sih? Bisa jadi Martis, bisa jadi Akai, karena dengan adanya Grok, dengan adanya Khalid ini agak berat juga nih sisi power yang didatangkan dari Aura Fire. Jadi seenggaknya penambahan dari Akai juga bisa sedikit mendinai lah hal tersebut. Tapi kalau pengen mendinai lebih jauh lagi, Martis bisa mendapatkan sweet spot antara damage dan juga durability power yang dibutuhkan oleh teman-teman dari RRQ. Karena sejujurnya ini lumayan tebel, tapi nggak tebel-tebel banget. Oke, mau lompat ke belakang. Yes. Martis. Jadi satu pilihan yang diamankan untuk Versik kali ini. Dan apakah untuk pertemuan di leg kedua, Aura Fire bisa membalaskan dendam atau RRQ masih menjadi mimpi buruk untuk Aura? Oke, itu dia. Ban dan picknya sudah berjalan. Hero-hero sudah di-pick. Sesaat lagi set talent emblemnya akan kita lihat pula. Yes, yang dimana aku penasaran dengan apa yang akan dibawa oleh sama waktu juga untuk di game kali ini. Tapi dengan adanya Khalid, ini pasti yang menjadi titik selling pointnya juga adalah bagaimana emblem dan juga talent yang dibawakan. Apalagi untuk penyesuaian di arah early sampai ke late gamenya. Dan untuk dari segi line up-nya ditambah lagi dengan emblem dan talent, arah dengan Khalidnya. Untuk di game kali ini, membawa flicker juga untuk lompat, Festival of Blood dan Agility. Ditambah lagi dengan Brave Smite dan juga Agility. Ya jadi bisa dibilang untuk durability power dicari jadi Spell Fam dari Arvan. Oke. Dan apakah ada satu Purify juga yang dibawa oleh Clay? Oke, itu dia. Berarti sekarang waktunya Kingdom dan juga Aura Fems. Kita mau dengar bagaimana suara kalian berada di EPL Arena. Wow, ramainya. Tapi ini dia game yang pertama untuk match ketiga di hari ketiga pastinya. Tapi nampaknya di arah bottom lane, Aran terkena poke. Yap, Aran harus mengeluarkan flickernya dengan dua orang sekaligus. Satu hit terakhir dikejar. Banana dengan satu flicker yang sangat luar biasa. Hilang Aran. What a surprise move dari Banana yang langsung flicker dan kalkulasi yang matang juga sehingga first blood berhasil untuk diciptakan oleh RRQ. Dan bagaimana kita bisa lihat juga farming speed dari Martis. Apakah ini bisa disamakan oleh Van? Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah samakan, ini sebenarnya jujur agak berat untuk disamakan. Tapi Samo, satu hit terakhir ada flicker pula Samo. Masih berhasil selamat Samo. Memancing Naomi. Udah ada satu flicker pula yang udah dia keluarkan. Ini Naomi juga benar-benar agresif ya. Apalagi pakai skin Chow terbaru. Skin M4 nih. Kalau kata KB itu another skin fakta kan? fakta. Tapi untuk segi pemilihan talent emblemnya ternyata memang dengan attack speed pilih ke arah agility dulu, dan juga firmness dulu ya. Cuma satu hal yang ini bisa aku bilang ada perbedaan untuk dari segi Fredrin ya, yang biasanya Quantum Charge atau mungkin Conclusive Blast dari Fredrin. Untuk di game kali ini Van itu ngebawa ke arah Brave Smite. Jadi yang dicari adalah dari segi Spell Fam power, bukan Spell Fam sih, tapi lebih ke arah regenerasi HP powernya. Begitupun juga dengan adanya Khalid. Oke, ini Khalidnya juga udah mulai tertekan, dimana udah mendapatkan satu kali kematian. Harusnya ini bakal bisa memotong nantinya jalur rotasi. Tapi kita bisa lihat bagaimana Van sudah set up menuju ke arah Turtle yang pertama. Oke, ada dua orang dari masing-masing tim di area Turtle. Van mencoba untuk ke Banan, tapi Banan akan hadir untuk bisa memberikan gangguan, tapi langsung ditendang begitu saja. Hanya untuk sekarang Van, walaupun ditendang, walaupun dijauhkan, tetap bisa mendapatkan Turtle dan Naomi mendapatkan ganjarannya. Tapi pertempuran masih terus berlanjut. Samo masuk, ada barir dikeluarkan pula. Akankah Power of Nethernya memberikan gangguan? Kan untuk sekarang Banana berusaha untuk bisa mengusir. Real World Manipulation langsung dikeluarkan, tapi dibalaskan dengan satu lagi pada Nice Strike. Banana dilajapkan pula. Mereka semua masih beradu di tersebut. Purple Bomb-nya sekarang menjadi pilih dari Van. Yap, ini perbedaan levelnya 2. Membuat dari Versik pun ini cukup sulit dan bahkan dia nggak buka adanya satu buah retribution, tapi Clay. Wow, Clay-nya satu hit terakhir dan Clay masih berhasil selamat dan amazing move. Move yang luar biasa dari Clay. Yap, dan ini Aura Fire mereka berhasil untuk dapetin. Wah, Kabuki, untung saja, hampir saja. Hampir, tipis-tipis, gak panik. Tapi Aura Fire ini dengan adanya satu kontes di arah
Turtle, dapetin pick off tambahan, invasi jungle, membuat akhirnya mereka unggul. Dan bagaimana speed farm dari Versik ini udah mulai di tone down ya? Iya, untuk dari speed farming udah mulai di tone down, tapi lihat bagaimana Versik masih bisa manage untuk nggak terlalu menjauhkan perbedaan level dari dia dan juga Van. Beda cuma satu level untuk sekarang, walaupun sekarang kondisinya Turtle itu sebenarnya udah ada di tangan dari Aura Fire. Namun aku harus tekankan, rotasi yang didapatkan ataupun dilakukan dari Aura Fire ini dari tadi cukup brutal. Apalagi dengan adanya Samo HT yang menggunakan focusing mark, membuat damage di area early game bagi Aura Fire makin besar lagi. Tapi sekarang Aran di bagian bawah masih cukup pede, dia juga masih memiliki satu defense guard, tapi tempatnya berbeda. Clay, entah bagaimana caranya mereka bisa sampai di sini. Dan Naomi hanya bisa melihat dari kejauhan. Wah ini agresif banget ya Van dan Samo HT. Memimpin adanya agresivitas yang akhirnya ngebuat Clay pun ini yang bertahan di dalam satu buah inner dan juga base turretnya pun dikejar habis-habisan. Iya, dan bahkan ini udah ngebuka space banget untuk teman-teman dari Aura Fire lagi dan lagi mengambil ke arah Turtle yang kedua. Apakah masih bisa diambil? Menurutku masih bisa, tapi agak sulit untuk diambil oleh RRQ. Oke, itu dia. Satu Turtle lagi menjadi milik dari Aura. 2 Turtle sejauh ini. Yap, dan terlihat juga ya bagaimana adanya keys to victory tadi yang sempat kita bahas bahwa RRQ harus bisa dapetin space untuk kontes objektif di arah Turtle. Dan 2 Turtle ini ngebuat snowballing effect dari Aura Fire harus bisa dimanfaatkan dengan cukup baik. Dan RRQ harus bisa keep up. Waduh, di bawah Aran masih cukup tebal. Quicksand Guard masih ada. Masih terlalu lama pertempuran ini bisa terjadi, tapi Banana harus pergi dari area tersebut karena sudah tidak kondusif lagi keadaannya. Ini Banana juga agresif banget ya. Dia berani banget untuk langsung motong dan bahkan beradu damage, tapi dia nampaknya di area top lane. Waduh, ini tapi Versik luar biasa loh. Walaupun tadi tertinggal 2 level, tapi coba lihat sekarang. Versik bisa menyamakan level. Karena dari basic hero-nya juga dia punya attack speed yang cepat ya. Itu dia yang ngebuat akhirnya early game potential untuk dari jungling begitu cepatnya bagi Martis. Tapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya aku melihat Finn dengan gift-nya untuk di game kali ini itu tuh dari tadi masih banyak banget poking damage-nya. Karena ya balik lagi, Aura Fire menurutku ini bakalan membuat impact yang besar kalau udah ada engagement dari Samo HT. Baru gue buka reload manipulation untuk menghindari adanya skill yang terbuang sia-sia. Belum begitu berasa damage dari Rena Rapatinya. Dan sebenarnya dari kedua belah gold laner ini masih belum tersentuh sama sekali ya. Belum ikut team fight karena masih anteng-anteng aja nih dari kedua belah gold laner. Tapi Samo HT? Samo HT, Power Netter masih ada, masih santuy. Barrier dikeluarkan, akan ke Wild Charge tidak. Karena masih ada Sunpo yang bisa dikeluarkan pula oleh Naomi. Bisa nembus tembok. Betul. Tapi nampaknya di arah top lane bakal coba untuk dipaksa nih. Oke, Naomi harus bisa berhati-hati. Tapi Wild Charge di bagian belakang akan counter sekarang. Ada satu reward manipulation lagi, terjebak sudah. Skylar, belum lagi itu sekarang double kill berhasil didapatkan oleh Kabuki. Yap, dan itu adalah sebuah inisiasi yang begitu baik. Bagaimana efek tahunnya? Yap, ini dia Versik. Satu win terakhirnya kembali berhasil didapatkan oleh Van. Pertempuran yang memang diciptakan oleh Aura Fire, 6-1 point kill. Ini 3 pemain dari RRQ yang berhasil dihilangkan, outer top turretnya hancur. Aura Fire, mereka bermain secara objektif dan bagaimana RRQ menanggulangi hal tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat untuk dari segi rotasinya, RRQ itu punya rotasi yang mirip-mirip dengan Aura Fire. Mereka punya power grafik yang juga mirip dengan Aura Fire, apalagi untuk di arah early game-nya. Bedanya adalah rotasi dari Aura Fire, sekalinya mereka udah ngedapetin snowball mereka, dapetin 2 turtle, lihat bagaimana untuk di arah gold lane-nya, sekalinya dihambat langsung dihabis total. Waduh, ini antara Naomi dan juga Samo Ate ya, sama-sama ingin mencari informasi. Yep. Tapi sekarang sejauh ini Samo masih berhasil untuk bisa mempertahankan areanya. Wow, 88% berbanding 12%. Ya, ini audience prediction ya. Tapi kalau untuk melihat dari Aura Fire, mereka banyak banget inisiator. Ada Quicksand Guard, ada Raging Sandstorm juga, bahkan ada satu buah Wild Charge. Yap. Yang damage-nya bisa besar. Waduh. Naomi-nya single target. Naomi udah mengeluarkan satu Way of Dragon-nya, berarti akan ada informasi yang bisa didapatkan di tempat yang berbeda. Samo masih cukup pede, masih cukup tebal. Van bersiap untuk bisa mengamankan pula ke arah purple buff-nya. Clay hanya bisa melihat dari kejauhan. Feather Ice Strike bisa dikeluarkan pula, tapi purple buff akankah dipertahankan? Tidak, karena mereka hanya bisa melihat saja. Dan ini adalah power pick juga dari Fredrin-nya Van. Ya. Bagaimana performanya begitu gemilang di season yang 11 dengan Fredrin powernya. Dan ya, ini menjadi sebuah objektif lagi yang bisa diamankan oleh Aura Fire. RRQ sulit untuk bisa
menahan purple buff yang dicuri terus-menerus. Iya, dan bahkan kalau kita lihat untuk dari segi perbedaan dari gap goldnya sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Tapi yang memenangkan pertandingan ini adalah lihat bagaimana Fan dengan agresifnya maju sendirian. Oke, itu dia Fan-nya. Masuk lewat belakang. Ada Way of Dragon, tapi sekarang Wild Charge bagus banget. Dan hilanglah sudah Clay. Harus mengeluarkan satu Wings by Wing, di mana sekarang mereka harus merelakan lagi outer turret mid-nya. 8-1, 6.800 gold lead yang dipegang oleh Aura Fire. Bahkan RRQ mereka cukup sulit untuk bertahan karena backline-nya ini ternyata teracak-acak. Terbukan oleh Aran, tapi oleh Fan. Ya, itu sebenarnya diawali dari robekan kecil yang didapatkan dari Samo HT melakukan invasi ke arah early game dengan cukup agresif walaupun gak mendapatkan banyak point kill ataupun bahkan gak dapetin assist di arah early gamenya. Tapi setidaknya itu jadi informasi bagi Aura Fire yang dimana akhirnya men-trigger pergerakan dari Fan untuk berani maju ke depan sana. Apalagi dengan ia menggunakan ke arah Brave Smite ditambah dengan banyak sisi untuk stun. Karena teman-teman dari RRQ, dia cukup pede dengan HP yang dia miliki untuk melakukan engagement terhadap RRQ. Oke, Aran memancing psikologis di atas. Berderet pemain dari RRQ. Guna untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari outer turretnya. Tapi ternyata masih ada penjagaan oleh Samo dan juga Aran. Tapi di bawah tidak penjagaan sama sekali. Informasi didapatkan, inner turret ditumbangkan, purple buff diambil juga. Dan ini kerugian yang sangat-sangat banyak untuk RRQ karena mereka coba untuk commit ke arah outer top turretnya, namun nggak berhasil. Masalahnya adalah kalau kita ngeliat dari segi gold gapnya, ini sudah menyentuh hampir ke angka 1000 gold difference per menit. Waduh, ini 32.000 berbanding 23.000, jauh banget itu jaraknya. Belum lagi ini baru menit ke 10. Ini udah owning parah nih Aura. 4 level loh, perbedaan dari jungle-nya pun ini akan membuat dari RRQ pun sulit untuk memaksa adanya kontes. Dan Lord bakal dikawal di arah top lane. Ini dia, Lordnya siap untuk masuk. Tapi Federal Strike dikeluarkan pula Aran. Masih pede karena damage yang dikeluarkan oleh Clay masih belum begitu berasa ke arah tubuhnya. Yap, dan inner turret pun udah mulai berontokan dan RRQ. Walaupun sebenarnya mereka punya defensive high ground ya. Dari Beatrix dan juga Farsia, apakah cukup? Sebenarnya kalau di ngomong cukup masih nggak cukup sih. Waduh, ini dia Persik mundur tapi Samo udah terlanjur masuk ke bagian dalam. Satu base turretnya berhasil dihancurkan. Naomi gagal untuk melakukan flanking dan mendapatkan satu orang. Yap, tadi udah ada konsil juga yang dibuka. Tapi tidak ada inisiasi mencoba untuk disengage lagi dan lagi. Dan RRQ mereka masih memutar strategi bagaimana melakukan defense karena Aura Fire. Mereka terlalu snowballing. Waduh, Federal Strike yang dikeluarkan pula tapi Fan coba lihat masih pede berdiri dia tersebut. Barir menggagalkan Federal Strike-nya. Iya, dan bahkan kalau kita lihat untuk dari segi itemnya ada satu alasan kenapa RRQ juga agak sulit ya untuk bisa membalaskan power dari Aura. Beatrix untuk di game kali ini udah dapetin Blade of Despair dan juga ada item defense untuk Steel Lake Blades. Tapi sisanya ini masih belum item yang jadi gitu loh. Bandingkan dengan Brody yang udah dapetin 4 item jadi untuk sekarang yang ngebuat dia powerful banget. Oke, Fan-nya ada satu Bennett Rest dikeluarkan pula. Akankah base turretnya hancur? Masih belum. Masih bisa dipertahankan sekarang. Malefic Roar dimilikin oleh Skylar. Tapi walaupun memang masih bisa defense ya. Mengingat itu juga tadi Lord yang pertama. Tapi base turret udah hancur. Iya. Ini yang ngebuat sepertinya ya Aura Fire ini udah tinggal kiting aja. Kiting dalam artian apa? Kiting untuk mancing teman-teman dari RRQ keluar dari base mereka. Karena untuk 3 menit yang berlalu, aku merhatiin bahwa RRQ ini bener-bener ngambil sanctuary banget di dalam base mereka. Karena mereka tahu bahwa damage paling sakit dari Aura Fire, ini Kabuki udah dapetin 4 kill. Itemnya udah 4 jadi dan bahkan Fan kena susah lagi kan. banget untuk ditumbangin. Orange buff-nya diambil lagi atau Retribution yang memang dimenangkan oleh Fan karena udah mentok level 15. Poin Retribution-nya jauh lebih besar. Dan Verska juga mungkin ragu-ragu ya mau ngeluarin Retribution karena mengingat sesaat lagi Lord yang ter-enhance akan muncul. Tapi bagaimana? Dari Banana masih coba untuk cari informasi terlebih dahulu. Mau coba untuk nyulik backline-nya pun sulit ya. Karena ini perbedaan atributnya udah terlalu timpang. Jauh, iya. Karena nggak ada satu turret pun yang hancur dari arah Fire. Karena balik lagi kita ngeliat bahwa untuk sekarang frontliner aja ini semuanya ditekankan ke arah Persik gitu loh. Banana mostly jadi damage. Begitupun juga dengan Naomi yang sebenarnya niatnya adalah untuk hanya menculik saja. Nggak bisa menjadi sustain hero untuk menjadi defender di arah frontline bagi teman-teman dari RRQ. Melainkan di lain sisi kita bisa melihat bahwa ini secara nggak langsung ada 3 frontliner dari Aura Fire. Ada Grok, ada Fredrin, bahkan Aran pun yang menggunakan Halid. Walaupun tadi dari segi emblemnya bukan ngambil ke arah tank, itu bisa dihitung sebagai salah satu tanker loh. Bahkan inisiator juga ya. Iya.
Yang cukup mengerikan pasti dengan area of effect yang besar dan menunggu. Mengawali juga dari Lord yang sudah muncul di arah top lane, invasi jungle terus terjadi dan RRQ masih kesulitan untuk dapetin celah untuk bisa keep up. Ini kalau sampai Kabukinya juga pakai Grand Dragon Spear ya, udah paling enak banget juga seperti tadi match yang pertama ya. Ini kita lihat dari Kadera, bagus banget pula movement speednya. Namun untuk sekarang ada lagi penetrasi dikeluarkan. Wave minion menghilang. Sementara untuk Banana berusaha untuk bisa menghilangkan pula satu wave minion, tapi Lordnya bergerak di bagian atas. Mereka semuanya masih berfokus untuk bisa melawan beberapa player yang dimiliki oleh Aura Fire, tapi Lordnya dibiarkan begitu saja. Aran akan lompat dengan satu ranking Sandstorm karena Aran masih mencari celah. Samo ada di bagian belakang, Sinnya terlalu jauh, tapi ada flanking yang sepertinya ketahuan sejauh ini. Yap, dan walaupun memang Lordnya masih bisa di defense, RRQ coba untuk fokus ke arah mid dan juga bottomnya, tapi Aura Fire mereka tidak gentar. Ini ada penetrasi lagi loh dikeluarkan. Coba lihat, kalau kita lihat dari minimap, pergerakan Naomi belum mendapatkan siapapun. Malah untuk sekarang dia udah bertemu langsung dengan Sin. Fedra Strike langsung dikeluarkan pula, ada Versicle yang masih ada di dalam dari area pertahanan sendiri. Dan Fan mundur kembali, Banana berusaha untuk mengantarkan damage-nya. Ada Immortal di dalam tubuh dari Fan yang masih cukup tebal, tapi Fan masih ingin lebih. Dan Aura ini diam-diam mematikan ya. Mereka nggak yang terlalu maksa, tapi satu persatu ini dirontokin habis-habisan. Sekarang di bagian bawah coba lihat. Wave minion hadir kembali. Mereka ingin mendapatkan satu best star terakhir. Dan Real War Manipulation dikeluarkan pula. Persik masih berhasil kabur dengan satu lagi. Pergerakan yang dia miliki, Mortal Coil menyelamatkan tubuhnya. Pelan-pelan, Aura Fire-nya pelan-pelan set up dulu. Gak mau yang maksa tapi satu persatu hancur. Dan ini ngebuat dari RRQ juga minim lagi dari segi space untuk bisa farmingnya bahkan. Bahkan kalau aku ngelihat ya, yang menjadi power potensial untuk RRQ bisa kembalikan lagi power mereka, ini ada di tangan Clay sebenarnya. Tapi 021 dari segi KDA-nya ini masih belum cukup banget. Jadi winning condition seperti apa yang harusnya RRQ bisa miliki nih? Aku mikirnya Naomi itu bisa sebenarnya ngeculik salah satu player dari Aura Fire. Karena Kabuki atau Fan aja, itu udah cukup banget untuk bisa nambahin sedikit gol tambahan bagi RRQ. Jadi pelan-pelan harus pick off dulu ya, bermain sabar. Tapi bagaimana bisa coba untuk pick off? Karena bahkan space untuk dapetin pick off tersebut aja ditutup abis-abisan. Ini hampir 2/3 mapnya dipegang sama Aura Fire. Itu dia yang ngebuat Aura Fire menurutku jadi cermat banget untuk di game kali ini. Bahkan gak cuma dari total Aura Fire aja. Tapi kalau kita ngeliat ke arah scene-nya, dari tadi juga sebenarnya tuh masih memberikan sedikit space dengan Void Blast dan juga Void Crystal-nya. Walaupun gak terlalu sering loh keluarinnya. Ini mau kontes kah? Sepertinya mereka udah siap untuk melawan kontes ya, karena Skylar sendiri udah level 15. Aran? Dan juga Aran di tempat yang berbeda. Ada satu penetrasi dikeluarkan Aran. Berhasil dilejapkan, tapi di tempat yang lain Versiknya satu hit terakhir. Versik bisakah bertahan? Karena Ton dapat Pepori. Lejaplah sudah Versik, tapi pertempuran masih terus berlanjut di mana Clay juga menjadi korban. Ada flicker ke bagian depan. Sinyal coba langsung mengeluarkan satu reward manipulation Skylar. Power of Death terjadi langsung digagalkan dengan satu WON. Tapi monster kill berhasil dilangkap pula. Naomi mau pergi ke arah mana? Akankah Naomi diberikan untuk pulang? Karena untuk sekarang Ton dapat Pepori Japa buat sebuah tendangan yang begitu buruk. Dan dua wave minion harus dihadang oleh Banana. Akankah Banana bisa karena tidak? Game pertama untuk Aura. Wow, Aura Fire benar-benar membara apinya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan dominasi.